Oke cuy, balik lagi sama gua Gani ya. Di video kali ini kita akan merakit PC pakai casing ini, teman-teman, di Techwear Fusion 3 ya. Sebuah casing micro ATX kecil, ada handle-nya, sama nanti pakai cooler low profile dari Jonesbow ya, HP 400S ini, teman-teman ya. Oke. Jadi gini guys, di studio ini gue itu punya rakitan mini ATX ya. Yang ini pakai casing 3D printing gitu. Cuman karena ini dipakai mulu guys, ini casing ini kepake mulu sama gua untuk kayak live streaming ngobrol kecil-kecilan atau lainnya gitu, misalkan ada bocahan gua kesini. Nah, seperjalanan waktu mungkin karena suhu ruangan atau suhu PC-nya, ada beberapa bagian casing yang melengkung atau jadi rada rapuh, teman-teman ya. Mungkin karena ini 3D printing juga, jadi gue tidak mempermasalahkan itu. Nah, kita akan pindahin guys isian yang ini ke sini ya. Walaupun ini supportnya supportnya micro ATX ya casing ini, tapi dipasang mini ya bisa. Pokoknya kalau casingnya besar, kalian bisa pasang yang besar sama yang lebih kecilnya. Kayak ini micro ATX bisa pasang micro sama yang mini gitu. Kalau yang ini dia mini doang, jadi nggak bisa pasang yang micro gitu ya. Kita akan bongkar dulu si isian PC ini ya. Ini tuh i5 Gen 13 sama RTX 3050, teman-teman. Kita akan pindahin ke sini ya. Langsung aja kita masuk ke proses perakitannya, tapi gue pretelin dulu nih yang ini ya. Nah guys, sebelum gue pretelin lebih lanjut ya, nih casingnya nih kondisi sekarang, jadi bagian bawahnya dia bending, teman-teman ya. Gue nggak tahu apakah gara-gara suhu PC-nya atau kayak gimana ya. Ini tuh casing jujur guys, gue senang banget ya, cuman kagak ada brand yang ngepatenin gitu. Padahal kalau modelan kayak gini dipatenin ya pakai rangka kayak gini, cakep banget guys ya. Ini gue pretelin dulu, baru abis itu kita pasang ke sini. Nah teman-teman, kita sekarang sudah ada di depan coolernya ya. Ini udah gue balikin karena nanti masangnya emang harus dibalik kayak gini, sama ini harus disesuaikan sama lubang bautnya ya. Ini soalnya gampang ngegeser-geser kayak gini ya. Tuh. Jadi harus disesuaikan. Dan sekarang kita tinggal langsung kasih pasta aja ya. Di sini gue ngasih pastanya di coolernya aja. Sebiji jagung aja guys ya. Oke. Nah teman-teman, nanti kalian harus buka dulu plastiknya, terus kalian pasang ininya teman-teman ya, bracketnya untuk Intel ataupun AMD ya. Nah untuk pemasangannya, si cooler ini tuh motherboardnya harus dibalik guys, harus dibalik. Nah terus tinggal kita sesuaikan. Nah di sini yang agak tricky-nya karena kita harus menyesuaikan sama si baut-baut yang tadi guys. Tuh. Nah harus sampai begitu. Kalau udah, ini bagian lubangnya bisa kalian tambahin ini. Itu rubber biar motherboard kalian nggak lecet, teman-teman. Oke. Terus ini si ringnya ya untuk Intel. Oke, masangnya pakai kunci pasnya teman-teman ya. Kita baut sedikit dulu aja, kita pasang silang ya. Oke. Yang penting masuk dulu guys. Soalnya ini juga tuh, yang bagian sininya kurang masuk guys. Tuh. Jadi kita angkat sedikit. Yang penting 4 ringnya itu udah masuk. Udah masuk semua. Kalau udah masuk semua enak, tinggal kita kencengin. Nah kalau udah gini kita tinggal kencengin guys. Boleh pakai tangan, boleh pakai obeng ya. Sebenarnya pakai tangan juga ini cukup teman-teman, karena kalau cooler kayak gini yang penting dia nggak bisa muter lagi aja. Ini udah cukup guys, nggak perlu kayak kunci motor yang harus kunci ban motor tuh atau ban mobil harus gitu, nggak usah guys. Nah yang penting kayak gitu, ini udah cukup teman-teman. Jadi masang coolernya sesimpel itu ya. Udah gini kita tinggal colokin aja deh ke motherboard.
Nah, kita tinggal masukin si area motherboard dan kawan-kawan ini ke dalam casing. Casing udah di depan kita, teman-teman ya. Kita nggak perlu banyak ngatur kabel manajemen karena memang dari awal dapatnya dia udah kayak gini guys, dari fan dia udah disambungin begini ya. Oke, terus kabel-kabel juga udah di sini, udah begini jadi udah enak. Jadi kita tinggal masukin power supply dan motherboard dan graphic card, udah itu aja guys ya. Cuman di sini gua nggak pakai power supply ATX ya, karena sebelumnya memang pakai ITX tuh. Kita buka. Ini 3 nih guys bautnya guys, sama di kolong sini nih. Nah, oke. Kalau misalkan udah, ini geser ke sini, terus ambil. Ini kita tinggal baut power supply-nya teman-teman ya. Nah kalau gue nanti nggak akan masang fan di bawah lagi teman-teman ya. Jadi intake-nya gue pasif. Jadi bawaan kan ada 3 ya, exhaust. Jadi intake-nya pasif dan ini casing kan bolong-bolong semua teman-teman ya. Jadi cuek guys. Oke. Ini kan begini, jadi gue akan pasang begini untuk fan dari power supply-nya keluar teman-teman. Jadi nyedot angin dari luar ya. Tapi kalau kalian pengen pakai PSU SFX gini, kalian pakai bracket gini ya teman-teman ya. Kayak SFX ke ATX ini biasanya udah dapat dari kalian beli power supply-nya guys. Oke, masangnya seperti masang power supply pada umumnya aja ya guys ya. Tinggal dibaut guys. Tinggal baut aja. Oh. Jadi pemasangannya masih mudah. Tadinya gue mau pasang motherboardnya dulu. Cuma setelah gue pikir-pikir, nanti gue susah untuk nyolokin kabel 8 pin, terus ya kabel-kabel fan. Jadi pasang power supply dulu deh. Habis itu colok kabel, baru iniin motherboardnya. Oke. Ini tinggal masukin lagi guys, ke sini. Oh iya, jangan lupa colokin ininya dulu guys. Kabel apa namanya ini teh guys? Kabel power sama power supply-nya pastiin dia on ya guys ya. Ini harus dicolokin duluan. Nah, enaknya SFX dia akan lebih lega juga teman-teman. Tuh. Kita baut lagi deh. Mana ini teh udah masuk belum sih guys? Dia itu kan begini, terus tinggal dorong ke sana. Set. Nah, harusnya ini udah pasti lubangnya. Apa kurang atas ini gue? Oh, ini udah rapat guys. Jadi kalau casing kecil kayak gini memang rada tricky teman-teman. Kalian harus bisa ngatur jalurnya guys ya. Nah itu sih udah bener ya lubangnya ya. Kita tinggal baut guys. Tapi tadi kenapa kagak fit guys? Nah itu dia guys ya. Oh, salah baut guys, gue ngambil baut apa ini? Mana tadi baut yang kecilnya guys? Menempel di sini ya. Oke bentar guys, gue ambil bautnya dulu guys. Ah ini dia guys, dia mental agak jauh. Hampir salah baut tadi. Terus ini yang di dalam. Gue harus pakai obeng biasa guys ya. Agak dalam soalnya, agak dalam. Gue nyalain lampu dikit deh. Ini nggak kelihatan soalnya guys. Nah, sip. Nah, oke. Terus pada saat kita mau pasang motherboard, ini harus langsung semua nih guys.
Jadi 8 pinnya dulu nih. Oh, ini tuh nggak ada pengaitnya guys. Gimana guys? Gini. Ini teh agak kekunci. Begini, 8 pin dulu guys, karena ini yang paling agak susah guys, gue nggak bohong guys. Ini aja gue nyolok di luar aja, agak kagok guys. Itu sebegini nih. Jadi kalau ITX itu yang bikin rada ribet adalah ketika tangan kalian gede. Kalau tangan lu kecil, oh ini enak guys. Tapi ini bisa dibilang bukan termasuk casing yang nyusahin guys. Masih gue bilang casingnya masih easy. Nah, terus ini kabel fan. Jadi ini harus colok duluan guys. Kalau misalnya udah, baru kita tinggal masukin dan fit in ke lubangnya guys. Sesuaikan ke lubang motherboardnya. Kabel-kabel jangan sampai pada ngeganggu. Ada kabel fan dari sini. Udah deh. Patokannya itu teman-teman. Begini udah tinggal baut. Oke, satu di sini. Satu di sini. Terus di sini. Dan yang terakhir di ujung sana ya. Oke, ini kabel-kabelnya nanti akan gue colokin dulu teman-teman. Kalau udah gue colokin, baru deh kita masang graphic card. Nah teman-teman, untuk kabel manajemen mentoknya begini ya. Jadi semua diselip-selipin masuk ke kolong dan area sini memang kelihatan. Dan ini memang masih bisa sampai motherboard micro ATX yang 8 baut teman-teman, atau yang 4 slot RAM ini masih muat dan areanya masih ada teman-teman. Power supply ATX juga masih ada, tapi karena gue pakai ITX dan PSU-nya SFX ini jadi kelihatan cukup lega ya. Oke, sekarang kita pasang graphic card guys, udah gini karena ya emang udah selesai guys, sesimpel itu aja. Nah udah deh, udah gini kita tinggal baut si graphic cardnya ke casing. Nah, baut graphic card mah ya seperti ngebaut VGA pada umumnya aja guys ya. Oke, satu udah. Sekarang satu lagi. Oke, terus kita tutup. Sip. Nah, ini kabelnya kalian bisa lewat ada kolongnya gini, teman-teman ya. Atau mau lewat atas juga nggak apa-apa, itu bebas. Udah terserah kalian lah ya. Udah preferensi masing-masing. Gue pengen lewat kolong aja biar rada rapih gitu. Kalau misalnya kalian mau lewat atas ya boleh aja. Nah udah deh, rakitannya udah kelar. Nah guys, karena udah selesai kita udah tinggal nyalain aja ya. Tombolnya dia ada di kiri sini teman-teman ya. Kita nyalain PC-nya. Nah, PC-nya udah nyala teman-teman ya. Kalaupun misalkan kalian mau nambah fan di bawah, gue lebih saran nambahin 2 fan slim aja di bawah yang reverse ya, atau fan biasa tapi nanti dibalik ya nggak apa-apa. Atau biasanya orang yang pakai casing ini udah nggak terlalu pengen ngeflexing isian PC-nya teman-teman. Itu ini masih aman banget. Kalaupun kayak gue nih, gue nggak pakai fan bawah, nanti ada intake yang kebantu pasif dari graphic card ini, nanti di anginnya ke bawah masuk, atau dari 3 fan ini yang keluar nanti dia akan masukin angin dari pinggir sama depannya ya. Jadi untuk sirkulasi gue udah pede mampus, untuk casing ini bakalan aman banget. Kita tinggal tunggu masuk ke Windows ya. Kita udah masuk ke Windows teman-teman ya. Ini dia si PC-nya. Kalau suhu idle di sini ada di 30-an ya, gokil. Tertinggi sih di 53. Patokan gue gak akan pernah berubah teman-teman, selama dia di bawah 85 derajat gue akan cuek ya. Oke, sekarang kita akan stress test 1 menit seperti biasa ya. Nah, akan naik ke berapa ini maksimalnya, kita tunggu sampai 1 menit. Sudah mau 1 menit teman-teman ya. Di sini tertinggi ada di 61 derajat, tapi sekarang posisi ada di 56 derajat, naik turun ya. Oke, udah 1 menit, kita stop.
dia akan turun lagi dan suhu harusnya balik lagi sih ke 40-an ya. Oke teman-teman ya, untuk si coolernya ini menurut gua untuk low profile 4 heat pipe ya, ini udah mantep banget sih guys ya. Dia masih jauh dari 85, suhunya mentok di 60-an derajat. Udah cakep teman-teman ya. Oke, sekarang kita benchmark Wukong guys ya. Kita masuk ke benchmark Blackmaid Wukong. Settingannya kita samain kayak yang sebelum-sebelumnya ya. Di 2K, ray tracingnya very high, sama settingan presetnya di high ya. Oke, kita jajal sekarang. Sudah kelar teman-teman. Dari tadi sih gue lihat sih suhu prosesor ada di 50-an ya. Untuk si i5 Gen 1350. Idaman banget ya, gue pindahin ganti casing, terus juga pakai cooler low profile dari Jonesbo. Ini udah cakep banget guys. Mantap, soalnya karena sebelumnya gue pakai cooler bawaan Intel guys, bapuk. Nah ini ternyata tertingginya guys ada di 63 guys tuh ya, tertinggi di 63 derajat, tapi dari tadi gue sih lihatnya di 50-an dan sekarang balik lagi ke 40. So overall ya ini udah cakep banget teman-teman ya. Secara keseluruhan dari mulai casing ya si Tecware Fusion 3 ini memang rada tricky, apalagi ketika pemasangan awal ya untuk power supply terus nyolok-nyolok kabel ya. Kalau kalian pengen rapi ini mungkin akan rada tricky buat kalian yang tangannya gede kayak gue gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian gak peduli sama kabel manajemen, yang penting masuk colok, ya udah guys, nanti kan dia ketutup ya, itu fine-fine aja teman-teman ya. Overall ini juga aman banget, sampai ke coolernya masih di bawah 85 jauh. Jadi buat gue sih ini udah mantep banget. So buat teman-teman kalau misalkan kalian minat sama casingnya, sama cooler low profile-nya, udah gue drop di deskripsi sama di keranjang ya. Dan ini balik lagi ya, tombolnya dia ada di samping sini teman-teman nih. Tuh, ini ada power, USB 3, jack sama Type-C. Dan Type-C-nya ini beneran Type-C ya. Dia nyolok ke motherboard soalnya nih, kabel Type-C-nya. Jadi bukan Type-C yang kesambung atau ke splitter jadi USB 3. Enggak, dia beneran si Type-C ya. Oke, segitu aja dari gue. Hatur nuhun, terima kasih dan thank you. Semoga bermanfaat.